Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Engkau mencukupi kebutuhan kami, Engkau memberkati apa yang kami lakukan, Engkau mau jauhkan kami dari segala yang jahat. Biarlah pujian syukur kami menjadi kudus dan menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Allah berkenan bersemayam di tengah-tengah kami. Dan kami pegang janji Tuhan, di mana ada kehadiran Tuhan, di situ kuasa-Mu dinyatakan. Yang lemah kembali dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sakit di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Sampai kami mengenal kebenaran, sehingga kebenaran itu kan memerdekakan kehidupan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu sebentar. Dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, tidak seorang pun akan meninggalkan tempat ini sebelum diubahkan oleh Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami langsung sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Boleh lihat tangan yang diberkati Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Terima kasih kembali diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saksi Kristus menjadi pokok bahasan kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari surat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Yang menulis surat ini Yakobus bukan murid Tuhan Yesus, tapi saudara tirinya Tuhan Yesus. Karena Yesus dikandung oleh benihnya dari Roh Kudus, Maria cuma dipinjam rahimnya saja. Tapi setelah Yesus dilahirkan, Yusuf dan Maria melahirkan anak-anak yang lain. Salah duanya Yakobus dan yang menulis surat Yudas. Jadi yang menulis surat Yudas bukan Yudas Iskariot ya. Dia menulis kita berjuang mempertahankan iman masa dia gantung diri. Nah Yakobus ini awalnya tidak percaya Tuhan. Tapi setelah Yesus bangkit dia percaya dan dia menjadi soko guru. Paulus katakan dia menjadi soko guru. Ya, dia pemimpin sinode yang pertama di Yerusalem. Dan Yakobus ini menulis surat kepada orang percaya di diaspora. Orang percaya yang di luar Israel. Jadi siapa yang hidup dengan hawa nafsu persahabatan dengan dunia ini bukan orang dunia. Tapi orang Kristen, orang percaya.
Orang percaya harusnya jadi saksi Kristus yang memuliakan Kristus, tapi mereka malah bersaing satu dengan yang lain. Kalau sekarang ada MDPJ, gembala menuntun kita melalui online. Dulu belum canggih, jadi pakai surat manual ya, suratnya ditulis pakai pena dan diperbanyak, belum ada fotokopi. Jadi sekali lagi, yang ditulis oleh Yakobus ini orang percaya, orang Kristen, bukan orang dunia. Ya. Yakobus menuliskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Satu kali saya pulang pelayanan dari Cirebon, saya lihat dari status dulu di BlackBerry Messengers, kalau setiap minggu kan teman-teman pada pelayanan di cabang-cabang, jadi ada yang bikin status pintu tol Cikopo macet. Jadi saya dari Cirebon exit dari Subang. Dari Subang sampai Tangkuban Perahu jalannya nanjak dan berbelok-belok. Pada waktu itu arus balik liburan tahun baru. Kendaraan begitu padat menuju tol Cipali. Di depan saya ada mobil udah tahu nanjak malah pelan. Saya klakson sekali, dia nggak mau minggir, pakai lampu nggak mau minggir juga. Dan saya lihat kaca spion saya begitu banyak mobil di belakang saya antri, semua udah tidak sabaran. Mengisyaratkan pakai lampu, buruan dong salib. Gara-gara satu orang tidak menguasai diri nih, kita semua jadi jatuh dalam dosa kan. Jadi marah, mulut jadi mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Padahal saya pulang pelayanan, saya klakson. Din, emang jalan Babel lu nih apa? 1 Yohanes 2:10, siapa yang mengasihi saudaranya dia tetap hidup dalam terang dan di dalam dirinya tidak ada penyesatan. Kata penyesatan bahasa Inggrisnya stumbling, bahasa Yunaninya skandalon, artinya apa? Tongkat perangkap. Orang kalau mementingkan diri sendiri, hidupnya seperti tongkat perangkap bagi orang lain. Sehingga orang jatuh dalam dosa gara-gara hidupnya. Coba lihat kiri kanan saudara pelan-pelan di sini ada skandalon enggak coba? Kalau dia hadir kita ini bakal rajin berbuat dosa. Kalau orang bisa bertengkar satu dengan yang lain, sebenarnya dia sedang berperang dalam dirinya, hawa nafsu. Dan kalau orang masih dikuasai hawa nafsu, hidupnya sebenarnya dia sedang bermusuhan dengan Tuhan. Banyak kali kita berpikir, saya kan sudah rajin berdoa, saya sudah rajin ke gereja. Di gereja baru dengar firman. Keselamatan itu ketika saudara pulang melakukan firman. Yesus berkata, siapa datang mendengar perkataanku tapi tidak melakukan. Di mana dengar firman? Di gereja dengar firman, di televisi dengar firman, di YouTube dengar firman. Di mana-mana orang bisa dengar firman. Dan banyak orang sudah berpikir dia sudah rohani karena sudah dengar firman. Tapi Yesus berkata, dia disamakan dengan orang bodoh yang membangun rumah tanpa fondasi. Keselamatan ketika kita pulang dari tempat ini melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tanpa sadar banyak orang percaya hidupnya bermusuhan dengan Tuhan. Kenapa dia bermusuhan dengan Tuhan? Karena dia mengasihi musuh-musuhnya Tuhan. Apa saja musuhnya Tuhan? Dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dia mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Rasul Yohanes berkata barang siapa mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kristen si Kristen tapi hidupnya lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Kasih akan dunia pertama keinginan daging. Keinginan itu akan menghasilkan perbuatan daging. Iri hati, hawa nafsu, perselisihan, perseteruan, penyembahan berhala, pesta pora dan sebagainya. Paulus jelas berkata barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidupnya dipimpin oleh kedagingan hawa nafsu.
Dia makan seenaknya, terus dia sakit. Dia datang sama Tuhan, minta disembuhkan. Kalau Tuhan menyembuhkan, berarti Tuhan setuju dengan pola makan dia. Orang yang hidup melakukan itu, dia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Dia pakai duit tidak bijaksana sehingga mengalami krisis ekonomi. Setelah dia mengalami krisis ekonomi dan berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Kalau Tuhan pulihkan berarti Tuhan setuju dengan gaya hidup dia yang boros. Barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Kasih akan dunia kedua, keinginan mata. Sesuatu yang ingin kita miliki. Daud lihat Abigail cantik pengen. Lihat Batseba mandi, elok perawakannya pengen. Sampai 18 istri Daud. Dan Tuhan berfirman, kuberikan istana Tuanmu Saul, kuberikan istri-istri Tuanmu Saul. Istri Saul balik nama, dimutasi jadi istri Daud. Total 40. Orang yang serakah, hidupnya jadi skandalon. Zaman saya masih muda nih, generasi kolonial seperti saya, ada sebuah lagu yang viral dulu ya, judulnya Bento, yang nyanyinya Iwan Fals. Masih ingat ya? Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, persetan orang susah karena aku. Yang penting aku asik, sekali lagi asik. Mau orang susah, mau orang bangkrut, masa bodoh. Skandalon. Di mana ada mementingkan diri, di situ ada kejahatan. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak mendapatkan, lalu kamu membunuh, kamu bertengkar, kamu berkelahi karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, kamu tidak mendapat apa-apa. Karena doamu untuk memuaskan hawa nafsumu. Kasih akan dunia ketiga, keangkuhan hidup. Sesuatu yang harus diakui orang lain. Sombong. Saudara kalau berhadapan dengan orang sombong kira-kira gimana? Kayaknya, si orang sombong banget gitu ya. Kalau dulu orang kaya sombong wajar ya. Sekarang banyak orang yang biasa juga usah sombong, ya itu karena tabiat ya. Itu karena tabiat. Rasul Yohanes berkata dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Orang yang hidup mengasihi musuhnya Allah, dia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi barang siapa melakukan kehendak Allah, dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan melakukan. Kehendak Allah itu kudu dilakukan. Bukan hanya diimani. Dia akan hidup sampai selama-lamanya. Orang yang iri hati mementingkan diri, dia lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Tanpa sadar dia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang kedua, kenapa dia bisa bertengkar, berkelahi, mementingkan diri? Dia mengasihi musuh Allah. Musuh Allah yang kedua, yaitu hawa nafsu. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Orang-orang Yahudi yang di luar Israel hidupnya dalam persaingan pertengkaran. Rasul Yakobus menulis surat. Ketika kita percaya terima Yesus, semerah apapun dosa kita, langsung putih seperti salju. Darah Yesus menghapuskan semua perbuatan dosa kita. Tapi tabiat dosa tidak hilang. Darah Yesus tidak bisa menghapus tabiat dosa manusia. Dulu dia sombong, dia bertobat, dosa sombong dihapuskan, tapi tabiat sombongnya tidak hilang. Dulu orangnya pelit, ketika dia bertobat dosa pelit dihapuskan, tapi tabiat pelit tidak hilang. Yesus bilang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib. Yang sombong harus menyalibkan dirinya. Yang pelit harus menyalibkan dirinya. Sangkal diri setiap hari.
Kenapa orang Yahudi yang ada di diaspora bertengkar, bersaing, hidupnya masih dikuasai hawa nafsu? Maka Paulus menuliskan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di dalam diri kita semuanya termasuk saya. Ini manusia lama berjuang dengan manusia baru tuh terus berperang. Nanti hasilnya tingkah laku kita. Menghadapi kebaikan, membalas kebaikan orang, itu enggak usah berjuang. Tapi menghadapi orang yang skandalon, yang mementingkan diri sendiri, itu hawa nafsu berjuang kan? Dan orang yang dipimpin oleh hawa nafsu, keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah. Kita mau doa segimanapun, kita mau ibadah setiap hari pun, kalau hidup kita dipimpin oleh hawa nafsu yang terus berjuang, tanpa kita sadari kita menjadikan diri kita ini musuhnya Allah. Musuh Allah berikutnya, iblis. Dosa yang paling besar dari iblis itu kesombongan. Yang membuat dia ingin disembah sebagai Allah. Sombong. Orang sombong tidak akan terima masukan. Menurutnya masukan itu sebuah penghinaan. Gak bisa terima kritik. Kalau dibilangin, kamu nih begini, iya tahu. Iblis berusaha untuk menghambat. Kamu gak perlu Tuhan. Kamu bisa tanpa Tuhan. Tanpa sadar, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Allah menentang orang yang congkak yang tidak mau bergantung sama dia. Kita lebih bergantung. Yeremia 17 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak persaingan, pertengkaran orang-orang percaya yang ada di diaspora. Ini karena disebabkan ketidakdewasaan rohani mereka. Maka sebagai hamba Tuhan, Yakobus menulis surat, tunduklah kepada Allah. Bayangkan kalau prajurit tidak mau tunduk sama jenderalnya. Serbu, embung. Tembak, embung. Kenapa orang masih dikuasai hawa nafsu? Dia nggak mau tunduk sama Tuhan. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Sama-sama katakan, segala perintahku. Garis besar perintah Tuhan. Banyak kali kita berpikir kalau kita mentaati 1-2 firman Tuhan, kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Yesus bukan salah satu jalan, tapi dia satu-satunya jalan. Yesus bukan salah satu kebenaran, tapi dia satu-satunya kebenaran. Yesus bilang gini, jika engkau mengasihi aku, engkau akan tunduk melakukan semuanya. Sekalipun ketaatan kita tidak pernah sempurna, bukan berarti kita ini dibebaskan. Kita kadang salah menerjemahkan kasih karunia. Kasih karunia tidak membuat kita jadi Kristen yang pasif. Saya nggak mampu Tuhan, ya udah wes. Yesus bilang gini, jika engkau mengasihi aku, kau turuti semuanya, aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Dia akan yang menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Tuhan tahu tidak ada yang mampu melakukan ini semua. Maka dia berjanji dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Maka iblis menghambat, gak perlu Roh Kudus kamu. Mampu kok.
Tunduklah kepada Allah. Dan Yakobus bilang gini juga. Mendekatlah kepada Allah. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Tapi peran lain yang dia lakukan, dia juga akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Manusia membaptis dengan air. Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Kenapa dia harus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus? Perintah yang paling akhir sebelum dia naik ke sorga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus turun, kau punya kuasa. Roh Kudus tidak turun, kau tidak berkuasa. Roh Kudus diturunkan, dicurahkan bukan supaya kita bisa tengging setan. Roh Kudus dicurahkan bukan supaya kita tumpang tangan orang sakit sembuh. Roh Kudus dicurahkan supaya kita hidup kudus. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu bukan pandai bercerita, tapi sebagai alat bukti yang mengalami Yesus. Dia menantikan orang yang mau berbalik sama dia. Banyak orang berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak orang cari hadirat Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal tujuan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan supaya kita berubah. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Untuk membalas kebaikan orang tidak perlu kuasa Roh Kudus. Tapi hidup berdampingan dengan para skandalon, itu perlu kuasa Roh Kudus. Kita tetap sabar, kita tetap menguasai diri. Yang mengerti boleh katakan amin. Kenapa banyak orang masih mementingkan diri? Dia belum dewasa rohani. Dia belum mengandalkan Tuhan. Tapi tidak cukup kita hanya dibaptis Roh Kudus. Mungkin kita sudah alami pengalaman ini 20 tahun yang lalu. Tapi Paulus menasehatkan jemaat di Efesus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Setelah dibaptis Roh Kudus, tanggung jawab kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. ISV menerjemahkan, stop getting drunk with wine, which leads you to wild living. Anggur itu menimbulkan hawa nafsu itu kan menimbulkan kehidupan yang liar. Semau gue. Bahasa Sundana kuma aing. Yang penting ke gereja hari Minggu, yang penting doa. Selebihnya is up to me. Kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya hidup kita tertib. Supaya hidup kita menguasai diri. Kenapa kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita tidak jadi Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Minggu sabar, Senin setengah sabar, Selasa tidak sabar, Rabu tersinggung, Kamis marah, Jumat berantem, Sabtu dendam, Minggu tobat. Tuhan berkata, aku sudah menetapkan kamu untuk pergi hasilkan buah. Dan buahmu tetap. Sama-sama katakan tetap. Minggu sabar, Senin sabar, sampai Minggu lagi sabar. Dengan demikian Bapamu dipermuliakan. Minta apa saja kamu akan menerima. Yesus bilang gini,
Prioritaskan dulu kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Tapi kita bilang gak bisa Tuhan, prioritaskan dulu kebutuhan hidupku, sakit penyakitku, ekonomiku, baru aku melakukan kebenaran. Yesus bilang prioritaskan dulu kerajaan dan kebenaran. Gak bisa Tuhan, kita cari lagi ayat-ayat di firman Tuhan. Wah, Paulus dan Silas menyembah Tuhan, belenggu terbuka, ayo kita menyembah Tuhan ya. Belenggu belum terbuka, waduh dengan iman. Perempuan yang sakit pendarahan dia jamah jumlah Tuhan Yesus maka sembuh. Bangkitkan iman kita. Yang jadi Tuhan itu Yesus bukan kita. Tunduklah kepada Allah. Terus mendekat kepada Allah. Supaya hidup kita terus kerohanian kita bertumbuh. Bagaimana untuk selalu dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus hadir harus ada upacara keimaman. Enggak bisa kita meneng-meneng baik terus dipenuhi Roh Kudus. Kita harus membangun persekutuan. Sama-sama katakan membangun persekutuan. Pemazmur bilang gini, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Roh Kudus hadir tidak pernah dengan tangan kosong. Dia hadir dengan kekuatan kuasanya, sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Tapi tugas Roh Kudus itu mengubah hidup manusia. Kenapa kita susah cari Roh Kudus? Karena motivasi kita ingin memuaskan apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan ingin memberdayakan kita. Kamu akan menjadi saksiku. Berubah dulu, prioritaskan dulu kerajaan Allah kebenarannya. Nanti semuanya akan mengikuti. Makananmu, minumanmu, pakaianmu. Net Bible menerjemahkan, seek the Lord and the strength He gives, seek His presence continually. Mau dipenuhi Roh Kudus, cari wajahnya terus menerus, suatu kali Dia hadir. Dalam perjanjian lama, mezbah korban bakaran harus dipersembahkan, dibangun tiap hari 2 kali 1 hari. Berserta dengan korban curahan, korban sajian. Tuhan berkata di sana aku akan bertemu dengan kamu. Menghadirkan Roh Kudus itu harus ikut caranya Tuhan. Bukan semau-maunya kita. Dalam perjanjian lama domba dipersembahkan, dalam perjanjian baru tempatnya sudah berubah. Tidak lagi di kemah pertemuan, tapi tubuh kita, bait Roh Kudus. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Tapi pemazmur pernah punya pengalaman. Siang aku berseru kau tetap jauh, malam aku berseru tetap hatiku tidak tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian Israel. Allah berjanji dia akan hadir di atas pujian. Tapi Tuhan lihat dulu siapa yang sedang memuji. Di Cibadak tuh tiap malam itu tukang ngamen itu sekarang trennya lagu rohani. Sambil tato di sini, sedikit mabuk. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Apa Roh Kudus langsung hadir? Allah mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Penyembah yang benar itu bukan nyanyi-nyanyi di gereja. Penyembah yang benar ketika ada potensi melakukan dosa, tapi kita tidak mau melakukan sekalipun tidak ada orang lihat. Itu penyembah yang benar di mata Tuhan. Mazmur ini ungkapan hati seseorang yang dinyanyikan. Sekarang kita baca dalam bentuk tulisan. Pribadi yang sedang kita undang hadir. Dia punya aturan main. Boleh bantu diklik. Mundur 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Sama-sama katakan melakukan. Tadi perintah Tuhan apa?
Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Dialah yang mengasihi aku. Confirm ya, Yohanes 14 ya tadi ya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya dalam pribadi Roh Kudus. Mengundang kehadiran Allah yang Maha Kudus harus pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ayat ini berlaku bukan hanya untuk jemaat GBI, Istana Regency. Ayat ini berlaku bukan untuk gereja aliran Pentakosta saja. Ayat ini berlaku untuk semua orang yang menjadi pengelaku firman. Mother Teresa seorang yang terkenal kemurahan hati. Yang sakit dirawat, yang lapar dikasih makan, yang sakit kusta pun dia tampung di rumahnya. Seorang hamba Tuhan dari Malaysia bersaksi, dia kunjungi rumah Mother Teresa di kota Kalkuta di India. 50 meter sebelum mencapai pintu rumah Mother Teresa, dia sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Padahal dia seorang Katolik yang tidak memprioritaskan ibadahnya, pujian penyembahan dalam ibadahnya. Yohanes 14:15 berkata, jika engkau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh Kudus kepadamu. Orang kalau mau tunduk kepada Tuhan, Roh Kudus tidak susah dicari. Dia akan memampukan kita hidup kudus. Baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan hidupmu akan didandani Tuhan. Orang kalau berdandan tampilannya akan tetap naik. Dia tetap naik dan tidak akan pernah turun. Engkau tetap jadi kepala dan tidak jadi ekor. Mendekatlah kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Mundur. Bantu mundur multimedia. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kita sudah berusaha mendekat kepada Tuhan. Tapi dia tidak bisa mendekat kepada kita. Tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Saya bertobat kembali tahun 94. Dibaptis air tahun 95. Dibaptis Roh Kudus tahun 96. Tapi sampai tahun 99 saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau saat teduh pribadi di rumah. Sampai saya minta dilayani pelepasan. Seorang hamba Tuhan punya karunia pelayanan inner healing. Dia tanya sama saya, apa yang saya bisa bantu Pak? Saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan Bu kalau di rumah. Kalau di gereja suka terbawa. Kalau di rumah nggak bisa. Bapak punya musuh? Enggak ada. Profesinya apa? Saya pedagang. Saingan dagang banyak, jelek-jelekin produk orang lain sering, tapi musuh kayaknya enggak ada. Ya sudah, tutup matanya, angkat tangan, ayo sembah Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, dia bilang gini, pun yakin Bapak enggak punya musuh? Enggak ada. Bagaimana dengan keluarga? Dengan orang tua gitu. Biasa saja. Dengan papa gitu. Biasa saja. Sekarang tutup matamu. Bayangkan wajah papa kamu ada di depan sekarang. Saya tutup mata saya membayangkan papa saya sedang berduduk di depan saya. Sekarang bilang, Papa, aku mengasihimu. Gak bisa ngomong saya. Ayo bilang, Papa, aku mengasihimu. Ini mulut terkunci. Dipegang pundak saya. Ampuni Papa kamu. Tuh, saya nggak tahan. Nangis. Sambil nangis saya bingung kenapa ya saya benci Papa saya.
Setelah saya tenang, sekarang bilang, Papa aku mengampunimu. Papa aku mengampunimu. Papa aku mengasihimu. Papa aku mengasihimu. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapa di sorga yang tidak kelihatan, Bapa jasmani yang kelihatan kita benci. Banyak orang mendekat kepada Tuhan tapi dia tidak bisa mendekat. Paulus jelas berkata jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus itu meterai keselamatan. Tapi dia seorang pribadi yang bisa disukakan, yang bisa didukakan. Dengan cara bagaimana didukakan? Kepahitan, kegeraman, kejahatan. Dan ketika mendukakan Roh Kudus Allah, Allah berubah menjadi musuh. Orang bisa terus cari Tuhan. Sebenarnya Allah sedang jadi musuh bagi dia. Itu yang terjadi untuk orang-orang percaya yang ada di diaspora. Kristen si Kristen tapi mereka bertengkar, mementingkan diri, membunuh, berkelahi dan sebagainya. Padahal Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Kenapa Tuhan butuh kita jadi saksi? Karena ketika Yesus di dunia, dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dia tidak maha hadir. Yesus lewat kota Yeriko, Bartimius disembuhkan. Kalau Yesus tidak lewat Yeriko, Bartimius tetap buta. Bahkan setelah Yesus bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan, tetap tidak maha hadir. Yesus bilang, Thomas cucukkan jarimu. Jangan kamu tidak percaya lagi. Sebab hantu tidak ada tulang, tidak ada daging. Tubuh kemuliaan Tuhan Yesus ada tulang, ada daging. Dia tidak maha hadir. Barangkali Yesus belum naik ke sorga sampai tahun 2026. Kita yang lemah, yang sakit tunggu Yesus datang ke Bandung. Kalaupun Yesus ke Bandung mungkin dia tidak sempat melayani di Istana Regency. Mungkin kita sampai meninggal tidak pernah ketemu Yesus. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Dia berkata, kamu adalah saksi-saksiku. Dia menantikan orang yang ingin berbalik sama dia. Supaya dia penuhi dengan Roh Kudusnya. Supaya hidupnya jadi saksi. Bagaimana kita bertumbuh dewasa rohani sehingga menjadi saksi Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati mudah diarahkan. Orang yang rendah hati, Tuhan paling suka mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Yang tidak akan pernah layu daunnya. Pemusik boleh siapkan diri. Kamu adalah saksi-saksiku. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan Tuhan. Tuhan bisa menyelidiki sampai kedalaman hati. Manusia harus melihat bukti. Manusia harus melihat bukti. Orang ini dulu gali lubang, tutup lubang, lebih banyak gali daripada nutup. Sekarang hidupnya mapan. Orang ini dulu, aduh cerewetnya luar biasa, sekarang menguasai diri. Orang ini dulu pelitnya luar biasa, bahasa aslinya koret. Sekarang murah hati. Orang ini dulu bergajulannya, kok berubah. Orang melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan mau memenuhi kita dengan Roh Kudusnya supaya kita berubah. Bukan supaya kita mendapat sesuatu. Kita kejar Tuhan supaya hidup kita berubah. Baru semuanya akan ditambahkan. Makananmu, minumanmu,
pakaianmu. Dunia tidak bisa melihat Tuhan karena Allah itu roh. Dunia melihat para pengikutnya di sini. Biarlah hidup kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan. Mendekat dan merendahkan diri kepada Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Yang mau boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kunci Buka hati untuk jamahan rohmu yang berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu yang mau berbalik kepada Dia. Dia menantikan orang yang mau tunduk kepada-Nya. Sehingga Dia bisa penuhi dengan Roh Kudus. Di altar-Mu menyembah-Mu. berserah penuh. Amin Tuhan. Di hadirat Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. seluruh hidup Jadikan seturut dengan rencana-Mu yang sempurna. di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pendengar sekaligus pelaku firman. Kami melangkah keluar di tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami mau meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tunduk, kami mau mendekat, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Sehingga kami bangkit menjadi saksi-saksi dimanapun kami ada.
dunia melihat dan mereka memuliakan nama Tuhan. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh keluarga, rumah tangga, semua usaha dijadikan berhasil dan beruntung. Diberkati setiap kami Tuhan pagi hari ini, diberkati gerejamu pakai untuk mempersiapkan umat yang layak. Urapi gembala dan seluruh staf penggembala yang ada. Terima kasih Bapa, sempurnakan semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang sudah diubahkan Tuhan. Sama-sama kita katakan.